Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsa Alfaja Juli dengan NIM 11970-141. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Keuangan dengan materi amortisasi dan dana pelunasan. Salah satunya yaitu tugas pertemuan ke-9 yang terdiri dari 2 soal. Yang pertama, mengerjakan satu soal dari latihan soal 48 beserta penjelasannya, dan yang kedua, mencari modal angsuran dari kredit motor ataupun kredit mobil yang digunakan untuk mencari bunga, membuat tabel amortisasi, dan membuat dana pelunasan dengan cara meminjam ke bank. Di sini saya akan membahas soal yang pertama, yaitu tentang latihan soal yang terdapat di bab 8. Karena bebas memilih nomor berapa aja, jadi saya memilih nomor 7. Soalnya yaitu sebuah perusahaan dapat meminjam dari bank sebesar 180 juta selama 15 tahun, di mana pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan membayar bunga sebesar 20% atau peminjam membayar biaya bunga atas pinjaman dengan bunga 18% dan menyetor dana pelunasan dengan bunga 16% untuk membayar pinjaman tersebut. Alternatif manakah yang lebih murah bagi perusahaan? Di sini kita terdapat dua metode untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang pertama yaitu dengan cara melunasi angsuran dengan bunga 20% ataupun meminjam bunga atas pinjamannya itu sama 18%, tetapi dana pelunasannya bunganya lebih rendah, yaitu sebesar 16%. Dari soal tersebut dapat diselesaikan dengan metode amortisasi dan juga dana pelunasan. Dari soal tersebut diketahui PV sebesar 180 juta, EV sebesar 180 juta, I sebesar 20% atau 0,2, terdapat juga nilai I sebesar 16% atau 0,16, N sama dengan 15, dan I sama dengan 18%, di mana dari masing-masing yang diketahui memiliki kegunaannya masing-masing. Untuk nilai PV, yaitu digunakan untuk metode amortisasi, sedangkan EV digunakan untuk metode dana pelunasan. Nah, sedangkan untuk I yang sebesar 20% itu digunakan untuk metode amortisasi. Sedangkan I yang bernilai 16% dan juga I untuk 18%, di mana memiliki kegunaan yang sama dengan PV, yaitu untuk menyelesaikan metode dana pelunasan, di mana I 18% itu untuk mencari bunga periodik sebelum mencari nilai angsuran untuk dana pelunasan, sedangkan N di sini yaitu menunjukkan berapa lama peminjamannya, yaitu sebesar 15 tahun. Pembahasan yang pertama yaitu menggunakan metode amortisasi. Sebelumnya, pengertian amortisasi utang adalah proses pelunasan utang yang dilakukan dengan jangka waktu atau periode tertentu yang dilakukan secara diangsur atau bertahap terhadap pokok peminjaman. Adapun cara menyelesaikan metode tersebut yaitu dengan menggunakan rumus angsuran anuitas di muka untuk nilai sekarang. Rumusnya yaitu A sama dengan PV dibagi 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N dibagi I, di mana seperti yang telah kita ketahui bahwa PV-nya sebesar 180 juta, I-nya 20%, dan N-nya sebesar 15. Lalu kita substitusikan ke dalam rumus tersebut, dan didapatkan hasil sebesar 38.498.781,57. Pembahasan yang kedua yaitu menggunakan metode dana pelunasan. Sebelumnya, pengertian dari dana pelunasan yaitu merupakan pengumpulan dana secara periodik dalam jumlah yang sama. Sebelum menghitung angsurannya, langkah yang pertama yaitu menghitung bunga periodik, yaitu dengan mengalikan nilai I dikali dengan PV. Seperti yang kita tahu, tadi terdapat dua nilai I untuk menyelesaikan dana pelunasan. Dalam menghitung bunga periodik ini, kita menggunakan I yang bernilai 18%. Jadi 18% dikali dengan 180 juta, yaitu menghasilkan 32.400.000. Nah, setelah mendapatkan nilai dari bunga periodik, selanjutnya kita menghitung nilai angsuran dengan rumus anuitas di muka untuk nilai yang akan datang. Rumusnya yaitu A sama dengan FV dibagi 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 dan dibagi I.
Selanjutnya yaitu dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diketahui seperti yang sudah dijelaskan di awal. Untuk nilai FV-nya sendiri yaitu sebesar 180 juta, sedangkan nilai I-nya yaitu 16% atau 0,16 dan nilai N-nya yaitu 15. Dan didapatkan hasil sebesar 3.484.353,92. Nah, karena dalam metode dana pelunasan terdapat dua tahap, jadi digabungkan dan menghasilkan total pengeluaran tahunan yaitu sebesar 35.484.353,92. Kesimpulannya dari soal tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode amortisasi yang menghasilkan angsuran sebesar 38.498.781,57, sedangkan dengan menggunakan dana pelunasan menghasilkan angsuran sebesar 35.884.353,92. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa alternatif pelunasan yang lebih murah saat perusahaan tersebut meminjam kepada suatu bank yaitu dengan menggunakan dana pelunasan, karena pelunasan yang digunakan itu akan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan amortisasi. Soal yang kedua yaitu mencari modal angsuran dari kredit motor ataupun kredit mobil yang digunakan untuk mencari bunga, membuat tabel amortisasi, dan melakukan peminjaman ke bank dengan bunga yang rendah. Di sini saya memilih modal angsuran dari kredit mobil, yang dalam modal angsuran tersebut terdapat beberapa tipe. Dan saya memilih tipe mobil Brio Satya SMT yang memiliki harga pokok sebesar 158 juta dengan 5 kali tenor, dan terdapat juga TDP atau total DP. Bisa disebut juga sebagai uang muka, yaitu sebesar Rp33.100.000, dan terdapat angsuran yang berbeda-beda di setiap tenornya. Yang pertama yaitu mencari bunga. Seperti yang kita tahu bahwa mobil tipe Brio Satya SMT itu memiliki harga pokok sebesar 158 juta dan memiliki 5 tenor. Pengertian tenor sendiri yaitu merupakan sebuah jangka waktu dari pinjaman kredit yang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati. Terdapat 5 tenor yaitu 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan, 48 bulan, dan 60 bulan. Di sini saya memilih 3 tenor yaitu 12, 24, dan 36 bulan. Dalam masing-masing tenor memiliki angsuran yang berbeda-beda. Untuk tenor 12 bulan, angsurannya sebesar 11.873. Untuk 24 bulan sebesar 6.408.000, dan untuk 36 bulan sebesar 4.699.000. Tetapi dalam 3 cara tersebut memiliki nilai DP yang sama, yaitu sebesar Rp33.100.000. Nah, kita dapat menghitung nilai PV atau saldo pelunasan, yaitu dengan cara mengurangi harga pokok dan juga DP. Karena DP-nya sama yaitu sebesar Rp33.100.000, maka nilai PV-nya itu untuk tenor 12, 24, dan 36 itu sama, yaitu sebesar Rp124.900.000. Setelah menghitung nilai PV, kita dapat menghitung nilai rate atau tingkat bunga, yaitu dengan memasukkan N/nya itu 12, PMT 11.873.000, dan PV Rp124.900.000. Nah, nilai rate ini bisa dihitung dengan Excel ya. Di sini saya menggunakan Excel yang tinggal memasukkan rumus-rumus yang ada. Untuk N/nya itu setara dengan tenor, PMT setara dengan angsuran, dan PV itu ya nilai PV-nya. Dan didapatkan hasil sebesar 0,02 atau 2%. Untuk tenor ke-24 dan 36 juga didapatkan hasil yang sama yaitu sebesar 2%. Setelah menghitung PV dan rate, lalu selanjutnya kita menghitung nilai FV atau nilai yang akan datang. Sama halnya seperti rate, FV bisa dihitung juga dengan menggunakan Excel. Namun, saat FV dihitung kita hanya memasukkan nilai tenornya, angsuran, dan juga rate-nya. Dan nilai FV dapat dihasilkan seperti yang ada di tabel berikut. Setelah mendapatkan nilai PV dan rate, kita dapat menghitung
bunga dan juga amortisasinya. Pertama, kita menghitung bunga terlebih dahulu dari masing-masing tenor. Bunga didapat dari hasil perkalian antara rate dikali dengan PV. Sebelumnya PV setara dengan saldo dana pelunasan. Untuk tenor ke-12 atau tenor 12 bulan, bunganya itu sebesar 2.605.481,64 dan amortisasinya didapat dari nilai angsuran dikurangi dengan nilai bunga, yaitu sebesar 9.267.518,36. Dan untuk tenor ke-24 dan 36 juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu mencari bunga terlebih dahulu yang didapat dari perkalian antara rate atau tingkat bunga dikali dengan saldo dana pelunasan, lalu mencari amortisasinya, yaitu yang didapat dari nilai angsuran masing-masing tenor dikurangi dengan hasil bunga yang telah dihitung. Yang kedua yaitu membuat tabel amortisasi. Karena memilih 3 tenor yaitu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Di sini pertama-tama saya akan menghitung tenor 12 bulan terlebih dahulu, yang dimulai dari periode ke-0 sampai periode ke-12, di mana saat periode 0 itu belum terdapat angsuran, bunga, maupun amortisasi. Yang ada hanya saldo pelunasan, yaitu sebesar Rp124.900.000. Di sini saldo pelunasan itu setara dengan PVA yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah, dimulai dari periode ke-1 sampai periode ke-12, mulailah terdapat angsuran, bunga, dan amortisasinya. Di sini, sebelum kita mengetahui nilai amortisasinya, kita menghitung bunganya terlebih dahulu. Untuk di periode pertama, kita menghitung bunganya, yaitu dari nilai rate dikali dengan PV periode. Jadi sebetulnya menghitung bunga itu, misal untuk periode pertama, yaitu menggunakan bunga yang sama, itu sebesar 2%, namun saldo pelunasan atau PV-nya itu di periode 0. Bunga yang kedua yaitu menggunakan PV di periode pertama, ketiga, yang kedua, keempat, yang ketiga, dan seterusnya sampai bunga ke-12. Setelah itu kita menghitung nilai amortisasinya. Nilai amortisasi seperti di slide sebelumnya yaitu didapat dari nilai angsuran dikurangi dengan nilai bunga. Untuk periode pertama yaitu nilai amortisasinya itu sebesar 9.375.000. Dan kita dapat menghitung saldo pelunasan yaitu dengan cara mengurangi PV di periode 0 dikurangi dengan amortisasi utang di periode pertama. Dihasilkan sebesar Rp115.525.000. Dan kita dapat menghitung amortisasi utang, bunga, dan saldo pelunasan sampai ke periode ke-12 dengan menggunakan rumus yang telah disebutkan seperti sebelumnya. Selanjutnya yaitu masih membuat tabel amortisasi namun pada saat tenor 24 bulan. Dalam tenor 24 bulan terdapat periode yang dimulai dari 0 sampai ke 24. Sama halnya seperti di tenor 12 bulan bahwa pada saat periode ke-0 belum terdapat angsuran, bunga, amortisasi, utang. Hanya terdapat saldo pelunasan yaitu sebesar Rp124.900.000. Sama perhitungan seperti di tenor ke-12 bahwa saat mencari bunga kita itu menghitungnya dari nilai rate dikali dengan PV periode, yaitu 2% dikali dengan Rp124.900.000 yang menghasilkan Rp2.498.000. Untuk amortisasi utangnya didapat dari nilai angsuran dikurangi dengan bunga. Untuk angsuran di tenor 24 bulan itu sebesar Rp6.408.000 dan amortisasinya dalam periode pertama yaitu sebesar Rp3.910.000. Setelah mendapatkan nilai amortisasi utangnya, lalu kita dapat menghitung saldo pelunasannya yaitu dengan cara mengurangi PV periode dengan amortisasi periode. Untuk saldo pelunasan di periode
ke-1, kita mengurangi nilai PV di periode ke-0 dikurangi dengan amortisasi utang di periode pertama. Dapatkan hasil Rp120.990.000. Lalu perhitungan tersebut dihitung sampai dengan periode ke-24. Dalam periode ke-24 dihasilkan bunga sebesar 242.323,88, amortisasi utangnya sebesar 6.165.676,12, dan saldo pelunasannya itu sebesar 5.950.517,73. Dan yang terakhir yaitu membuat tabel amortisasi untuk tenor 36 bulan. Sama halnya seperti tenor 12 bulan dan 24 bulan. Tenor 36 bulan dimulai dari periode ke-0 sampai 36, di mana saat periode ke-0 belum terdapat angsuran, bunga, dan juga amortisasi utang. Hanya terdapat saldo pelunasan yaitu sebesar Rp124.900.000. Dalam tenor 36 bulan terdapat angsurannya sebesar Rp4.699.000. Seperti di slide sebelumnya, pertama-tama kita menghitung bunganya terlebih dahulu yang didapat dari nilai rate atau tingkat bunga dikali dengan PV periodenya, yaitu rate-nya sebesar 2% dikali dengan PV periode ke-0 gitu. Saat mencari bunga di periode pertama, kita menggunakan PV di periode ke-0. Setelah mendapatkan nilai bunganya, kita dapat menghitung nilai amortisasinya, yaitu yang didapat dari nilai angsuran dikurangi dengan nilai bunga. Setelah menghitung nilai amortisasinya, kita dapat menghitung saldo pelunasannya, yaitu dengan mengurangi nilai PV per periode dikurangi amortisasi per periode. Misalnya dalam periode pertama, saldo pelunasannya yaitu sebesar Rp122.699.000 yang didapat dari pengurangan antara PV periode ke-0 dikurangi dengan amortisasi utang periode pertama. Perhitungan tersebut dilakukan sampai periode ke-36, dan saat di periode ke-36 didapat bunga sebesar Rp297.243,09 dengan amortisasi utang sebesar Rp4.401.757 dan saldo pelunasannya itu sebesar Rp10.460.397,82. Yang terakhir yaitu membuat dana pelunasan dengan cara meminjam ke bank. Jika tingkat bunga saat melakukan peminjaman ke bank menjadi sebesar 12,5% yang awalnya dari 2%, berapakah besar angsuran untuk masing-masing tenor? Tenor sendiri yaitu ada tenor 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Dari pembahasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa nilai PV sebesar Rp124.900.000, sedangkan tingkat bunganya yaitu 1,25% atau setara dengan 0,0125. Mengapa nilai tersebut bisa dihasilkan menjadi 1,25% itu? Karena per periodenya. Jadi total tingkat bunganya itu dalam setahun yaitu sebesar 15%. Nah, karena tenor itu setara dengan N, maka di sini terdapat 3N. Untuk N1-nya yaitu 12, N2-nya 24, dan N3 itu 36. Nah, dalam menyelesaikan metode tersebut, kita dapat menggunakan rumus anuitas di muka untuk nilai sekarang. Sama seperti di soal nomor 1, rumusnya yaitu A sama dengan PV dibagi 1 dikurangi 1 tambah I pangkat min N dibagi I. Dan kita bisa langsung mensubstitusikan nilai-nilai N dan juga nilai I-nya. Saat N-nya 12, kita mendapatkan angsuran sebesar 11.273.263,21. Saat N-nya 24, dihasilkan angsuran sebesar 6.055.982,34. Sedangkan pada saat N-nya 36 menghasilkan angsuran sebesar 4.329.699,53, yang artinya angsuran dari N12, 24, dan 36 itu lebih murah dibandingkan pada saat
tingkat bunganya itu sebesar 2%. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat perbandingan dari masing-masing tingkat bunganya. Pada saat tingkat bunganya lebih rendah, otomatis nilai angsurannya akan lebih rendah. Misalnya, pada saat tenor ke-12 yang awalnya bernilai Rp11.873.000 berubah menjadi Rp11.273.263,21, di mana saat nilai angsurannya menurun, maka akan berpengaruh juga terhadap nilai bunga dan amortisasinya. Di sini terlihat nilai amortisasi pada saat tenor ke-12, 24, dan 36 itu lebih rendah dibandingkan pada saat tingkat bunganya bernilai 2%. Di mana pada saat nilai amortisasinya itu lebih rendah, maka jangka waktu pelunasannya itu lebih lama dibandingkan pada saat nilai amortisasinya lebih tinggi. Maka, keuntungan yang dapat diambil pada saat melakukan peminjaman ke bank dengan tingkat bunga yang lebih rendah, yaitu kita akan mendapatkan nilai angsuran yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari tugas pertemuan ke-9 pada video kali ini tentang materi amortisasi dan dana pelunasan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.